Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum? Niko, Naufal, udah dicari belum tentang bahan praktikumnya? Atau udah dikerjain apa belum? Kemarin udah nyampe ya alat dan bahan sama langkah-langkahnya ya di grup ya. Ya kan? Niko, Naufal, nyampe nggak? Anda buat berapa hari? 14 hari ya? Oke lah. 10 sebenarnya 10 pun 10 hari pun bisa. 10 hari. Cuma kalau misalnya mau lebih bagus lagi ya makin lama makin bagus dia ditaruh simpen dalam buku. Bisa diaktifkan videonya Noval Niko? Udah yang dikerjain belum? Udah sampai mana tahapnya? Hah? Niko belum cari daunnya. Nah, jangan lupa ya dicari ya. Nah, insya Allah kemarin anak kirim hari Selasa ya kan. Selasa Rabu tuh. Nah, nanti apa? Iya. Mungkin nanti Sabtu depan. Nah, kita Sabtu depan atau atau hari yang lain ya. Atau hari yang lain ya. Kita ini sekarang tanggal berapa? 17 ya. Mungkin nanti kita akan mereview ataupun membuatnya. Jadi usahakan antum dibuat dulu itu sampai tahap pengeringan dimasukkan ke dalam buku. Nah, nanti kita habis itu masuk ke sesi praktikumnya. Nanti insya Allah nanti anak kasih jadwalnya kapan antum sekalian bisa datang ke sekolah untuk praktikum ini ya. Kemungkinan nanti di awal bulan Mei lah mungkin, atau di akhir bulan April ya. Nanti jadi antum datang ke sekolah satu kelas, nanti kita bakal praktikum. Nah, insya Allah nanti praktikumnya bukan hanya tentang herbarium, nanti ada lagi. Nanti Anda persiapkan tentang praktikumnya. Ya, jadi ada kemungkinan insya Allah kalau Allah mudahkan nanti ada 2 praktikum ya. Oke, Noval, Niko ada yang bertanya? Tambahan bahannya nanti Anda akan kasih tahu sebelumnya ya. Untuk praktikum satu lagi. Ya, Noval, ada pertanyaan Noval? Aman ya? Niko aman ya? Oke, kita lanjut ya. Kemarin kita sudah bahas tentang ini ya, siklus karbon ya, siklus karbon, nitrogen. Nah, ini nitrogen juga sudah, fosfor. Oke, nah sudah berapa bab lagi sih? Satu bab lagi ya. Nah, hari ini kita membahas tentang nama siklus fosfor. Nah, ya. Siklus fosfor ini itu adalah suatu siklus yang berasal dari
bahan-bahan atau kandungan-kandungan mineral yang berbentuk fosfat, ya. Nah, yang terdapat dalam bebatuan. Nah, ya, fosfor terdapat dalam bentuk ion fosfat. Nah, ion fosfat di dalam alam terdapat di batuan, ya. Nah, bebatuan itu bisa macam-macam, bisa ada sebagai, kan lapisan bumi itu macam-macam tuh. Nah, jadi lapisan-lapisan tersebut terdapat yang namanya suatu kandungan, yaitu asam yang namanya ion fosfat. Nah, ion fosfat yang fungsinya, fosfat ini juga bakalan banyak berfungsi untuk kebutuhan atau kelangsungan hidup manusia juga, ataupun dalam siklus kehidupan yang lainnya, ya. Nah, pertama, ini adalah sini ada batuan, ya. Nah, ada batuan yang mengandung fosfat. Ada batuan mengandung fosfat, lalu terjadi namanya erosi. Nah, tahu nggak arti erosi itu apa? Erosi itu dia seperti kayak jatuh, kayak mengalir, ini fosfatnya melalui genangan air dari jatuhan bebatuan. Nah, ya kan? Nah, bisa dibawa oleh air, biasanya sih dibawa oleh air sih ini gitu, atau dibawa oleh angin bisa lah, tapi jarang sih. Nah, lalu batuan ini, ya, batuan ini nanti bakalan yang namanya erosi. Erosi itu artinya pelapukan, ya. Nah, pelapukan itu nanti dibawa air, atau dibawa debu, dibawa angin, sehingga fosfat yang ada di batuan ini nanti bakalan mengendap di suatu tempat, ya, mengendap bisa di daratan, bisa di laut, ya, ini contohnya di laut. Erosi ini bakalan mengendap. Nah, jadi mengendap inilah yang nanti bakalan bisa mempengaruhi ataupun kelangsungan hidup makhluk hidup di sekitarnya, ya. Nah, jadi ada fosfor yang di darat ataupun di laut nanti bakalan mengendap, lalu bakalan dimanfaatkan oleh si tumbuhan, ya. Nah, untuk tumbuhan di darat, kalau misalnya di laut, untuk darat, ya. Nah, bahkan tumbuhan ini nanti bakalan dimanfaatkan oleh si binatang, dimakan oleh si binatang. Lalu tumbuhan ini juga bisa mati terus dimakan bakteri. Terus binatang juga ekskresinya, bahan ekskresi itu adalah zat pengeluarnya, bisa urin atau feses, ya. Nah, nanti semua nanti yang bakalan hasil yang mati, tumbuhan mati, hewan mati, bahkan dimakan bakteri, dan juga hasil-hasil dari zat pengeluaran ekskresi dari makhluk hidup nanti bakalan mengendap juga di di pengumpulan asam fosfat ini, ya. Nah, terus, nah, jadi kalau misalnya air dalam fosfat ini juga mempunyai manfaat untuk si fosfat yang ada di ekosistem laut, ya. Nah, di ekosistem laut, jadi pun mereka juga bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan-tumbuhan laut, dan tumbuhan laut juga dimanfaatkan oleh ikan-ikan laut, dan juga mereka kalau misalnya urin dari ikan-ikan laut ini ataupun kotoran-kotorannya juga mengendap, ya, juga endapannya fosfornya juga endapan di laut. Nah, gitu dia. Oke, itulah singkat dari fosfor. Nah, jadi terus ada yang disebut dengan pemanfaatan komponen ekosistem bagi kehidupan. Nah, jadi kalau misalnya manfaat dari komponen
komponen ekosistem ini bagi kehidupan itu sangat banyak ya. Nah, jadi salah satunya adalah air yang kayak Anas bilang tadi. Air itu merupakan komponen yang paling penting ya. Nah, salah satunya selain untuk memenuhi kebutuhan atau cairan dalam tubuh kita, air juga bisa membuat suatu energi ataupun suatu energi yang disebut dengan pembangkit listrik tenaga air. Itu ada salah satu pemanfaatannya. Selain PLTA ada juga pembangkit listrik tenaga nuklir. Nuklir bisa termasuk nggak sih? Mungkin. Pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga apa lagi yang tahu? Uap, PLTU, apa lagi? Banyak macamnya. Apa? Solar system. Ya bisa juga, solar system bisa. Pembangkit listrik tenaga solar, tenaga surya namanya. Pembangkit listrik tenaga surya. Apalagi? Enggak hanya pembangkit listrik, alam juga bisa membuat hal-hal yang lain ya. Ya untuk keperluan manusia, misalnya cahaya matahari untuk menjemur pakaian, ya kan? Nah, untuk jemur pakaian matahari, nah, jadi cepat kering. Nah, antum keringkan di mesin cuci, terus di untuk jemur lebih cepat keringnya. Habis itu antum bisa ngambil garam. Nah, garam dari mana tuh? Dari mana pembuatannya? Dari laut ya kan? Nah, coba nih antum lihat video tentang panen garam. Udah pernah lihat belum? Halo? Moshi moshi. Nah, ini coba ini. Ini adalah demak panen garam. Cara panen garam yang baik. Oke, bentar ya. Antum nampak nggak? Nah, nih ya, nampak nggak videonya ya? Nah, jadi ini adalah suatu ladang, nah misalnya ibarat ladang garam ya, terdiri dari yang namanya air laut. Nah, biasanya di sini dekat ke laut nih, pantai-pantai nih. Ya, jadi biar gampang ngambilnya. Ya. Nah, itu udah mulai memanen garam. Bahasa Jawa nih. Anda juga kurang paham juga nih. Nah, ini adalah butir-butiran garamnya nih, udah mulai siap panen ini. Nah, di garam tuh kadang, nah, ini sebelum diolah ya, nanti ada namanya pensterilan lagi. Ini mungkin karena diinjak-injak ya kan. Jadi apa ini tadi diolah lagi di pabrik gitu ya. Nah, jadi dia disisir dulu gini, digaruk-garuk katanya. Mana nih, digaruk-garuk aja deh nih.
Nah, inilah garam-garam ya yang pernah diproduksi. Nah, jadi ini garamnya nih sudah ready untuk diangkut, untuk diproses ya. Nah, ini dari waktu di pabriknya, nanti diolah lagi ya, bekas pijak-pijak pun tadi di diproses lagi dia. Nah, jadi ini kalau misalnya standar garam yang berkonsumsi yang garam beriodium, ya itu dia warnanya warna putih. Oke, dan warna putih. Lalu ukuran partikel garamnya itu tidak lebih dari 2 cm. Nah, kan ada juga garam-garam kasar tuh, ya kan, besar-besar. Dan juga garam-garam halus. Nah, jadi kalau misalnya ukuran partikel garam itu yang paling besar itu sebesar 2 cm. 2 cm semana lah tuh. Nah, kira-kira segini ya. Nah, segini garam paling besar tuh ukuran partikelnya. Atau kalau misalnya digantung gapur yang kasar paling sebatu-batu kecil tuh, itu udah kasar kali kan. Ada juga yang lebih besar lagi gitu, tidak lebih dari 2 cm dan tidak menggumpal. Nah, jadi ya tidak menggumpal juga, memiliki kadar air kurang dari 7%. Nah, jadi di awal pun ada di kadar airnya itu dia tidak lebih dari 7%, dan kadar NaCl-nya itu harus minimal 95%. Nah, NaCl itu adalah natrium kloridanya, garamnya. Nah, inilah garam-garamnya ini diproses. Nah, ini dia garam itu juga dicuci ya. Nah, gitulah kira-kira cara pembuatan garam. Nah, gimana? Selain tentang pemanfaatan untuk pembuatan garam, apalagi kira-kira untuk manusia? Ada juga kan pembangkit listrik tenaga. Oh, ada juga tenaga magnet. Coba kita tengok tenaga magnetnya. Oh, tapi ini apa nih? Apa namanya? Masih alternatif ya. Jadi dia ini kayak membuat antara kutub positif sama negatif sehingga dia muter-muter terus, sehingga terjadilah namanya listrik ya. Tapi belum diproduksi nih kayaknya. Cara besar kayak PLTA gitu ya. Macam lah ini tentang energi ataupun pemanfaatan bagi manusia ya. Nah, ada pertanyaan sejauh ini tentang pemanfaatan ini? Fajri, ada pertanyaan Fajri? Halo Fajri. Arik. Mana nih orangnya nih? Farhan. Pertanyaan Farhan. Ada pertanyaan? Niko. Oh ya, jangan lupa ya, itu sudah mulai dikerjakan tentang praktikumnya. Nanti setelah anak kasih jadwal praktikum ke sekolah,
Nah, antum harus udah ada itu bahan yang akan kita buat. Nah, yang akan kita buat di lab nanti. Yang antum bawa itu adalah bahan-bahannya yang bahan-bahan alkohol nanti nggak usah wadah itu nggak usah. Yang penting antum bawa daun kering sama karton nanti biar dihias di dalam lab. Nanti kalau udah selesai, nah baru kita dikumpulkan gitu. Ya seenggaknya antum bawa yang namanya daun keringnya yang sudah dikering dan bahan-bahan yang lain. Jadi kayak nanti rencana mau dibuat kayak karton gitu. Nanti karton itu mungkin antum tempel lagi pakai kardus, misalnya kardus atau apalah itu yang tebal gitu kan. Antum hias lagi pakai plastik ataupun pakai karton. Nah, bawa ke sekolah. Nanti kita hias di sekolah. Nanti kita ada praktikum di sekolah, ya insya Allah ya. Nah, nanti jadwalnya anak kasih tahu. Oke. Yang penting bahannya itu ada lengkap dan sudah dikerjakan. Soalnya nama itu nganggo awetan daunnya. Ya. Ada pertanyaan? Ada pirtinyiin? Enggak ya. Nah, sekarang kita masuk ke limbah dan pencemaran. Nah, ada nggak di rumah antum yang wilayahnya dekat-dekat pabrik, gitu, dekat pabrik, yang antum lihat itu ada nggak limbahnya atau limbah pencemaran yang bisa merusak lingkungan? Ada nggak kira-kira? Ada nggak di dekat sekitar rumah antum? Ada rumah antum di perumahan semua nih kayaknya nih. Nggak ada pabriknya. Dulu Ana ada pabrik ya dekat rumah Ana. Tuh nggak tahu sih pabrik apa, banyak tuh dari pabrik situ, ada pabrik kopi kayak minuman kopi kemasan gitu ya, dan sebagainya atau minuman ringan gitu ya, ada juga dekat rumah Ana. Ana sih nggak tahu itu dia kayak ada membuang limbah. Ana sih nggak tahu nih dia itu pun limbah atau enggak, tapi cuma air yang dikeluarkan oleh si pabrik itu dia mengalirnya ke paret. Nah, yang mengalirnya ke paret, warnanya biru pekat dan bau. Nah, anda rasa itu adalah salah satu limbah yang dibuang mereka ke paret. Nah, jadi menurut standarnya itu nggak bagus, nggak baik untuk pencemaran lingkungan. Seenggaknya itu bisa tidak berbau. Kalau misalnya ada limbah dia tidak berbau, tidak berbahaya, tidak beracun, dan juga tidak berwarna. Nah, jadi kalau bisa itu musnah. Kalau misalnya atau kalau misalnya pun di apa mau diolah, silahkan diolah gitu, mau jadi apa ya. Nah, jadi suatu limbah atau pencemar ini sangat juga merugikan ya, merugikan bagi manusia. Nah, coba kita lihat videonya tentang pencemaran limbah.
Kedengar nggak suaranya? Nggak dengar ya? Eh, ini adalah ini yang ceritakan. Nah, ini adalah salah satu kota tebing tinggi ya, di tebing tinggi di Sumatera Utara, ribuan ekor mati di Sungai Padang. Nah, daerah tebing tinggi ya. Ini dari sumbernya itu dari official news, iNews. Nah, jadi ini. Nah, jadi kalau misalnya ada ikan mati mendadak, ini nah dimanfaatkan oleh para warga sekitar. Mungkin eh, takutnya ikannya dikonsumsi nih. Nah, berdasarnya dari limbah pabrik nih katanya sumbernya. Nah, ini pun sampai dia tangkap orang ini ikannya. Ah, jadi ikan yang besar-besar ini merupakan ikan peliharaan rupanya. Nah, jadi mereka ini melihara ikan di sungai. Ya, jadi mereka kan memanfaatkan air di sungai itu. Ternyata airnya ini tercemar, jadi mati kebanyakan ikannya. Wow, tuh. Kan gabus tuh. Nah, jadi dari video itu gimana menurut antum? Nah, jadi dari video itu gimana menurut antum? Coba antum simpulkan dari kejadian dari video tersebut. Tadi itu ada anak-anak apa warga sekitar lah buat tambak ikan di sungai, terus sungainya itu rupanya tercemar dari pabrik dan sehingga ikan ini pada mati semua dan warga sekitar pun memanfaatkan kalau misalnya ikan ini mungkin ditangkap untuk dikonsumsi kembali. Nah, itu gimana menurut antum semua? Ada yang bisa kasih simpulan nggak ataupun apa yang coba menceritakan berdasarkan dari video tadi? Nggak ada. Ada yang bisa. Duh, cuman ini anak SMA nggak bisa menyimpulkan sesuatu. Susah lah ini masuk PTN atau susah lah masuk perguruan tinggi bergengsi lainnya. Gimana, ada yang bisa nggak? Oke lah, nggak ada yang bisa ya. Jadi sementara ini kita sudahi dulu tentang pertemuan kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk bagi antum semua dan semoga Allah memudahkan jalan antum untuk mencapai cita-cita ya. Sekian. eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.